Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Inklusif pada PAUD akan mempresentasikan materi konsep kurikulum pendidikan inklusif yang berisi jenis pendidikan inklusif, tujuan pendidikan inklusif, dan model kurikulum pendidikan inklusif. Sebelum materi tersebut dijelaskan, saya akan sedikit mengulas mengenai kurikulum itu sendiri. Jadi, kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Selanjutnya langsung masuk materi. Yang pertama, jenis pendidikan inklusif yang akan dijelaskan oleh Mbak Anis Fauziah. Selanjutnya, materi tujuan pendidikan inklusif akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Alqawiyu. Dan yang terakhir, materi mengenai model kurikulum pendidikan inklusif yang akan dijelaskan oleh Mbak Armilatul Faiz. Selanjutnya ada jenis-jenis kurikulum pada pendidikan inklusif. Ada 4 jenis, yaitu ada duplikasi kurikulum, modifikasi kurikulum, substitusi kurikulum, dan omisi kurikulum. Yang pertama, ada duplikasi kurikulum, di mana kurikulum yang biasa digunakan oleh siswa reguler kini diduplikasi untuk siswa anak berkebutuhan khusus atau ABK. Bedanya itu pada penyesuaiannya. Contohnya, pada tunanetra penyampaiannya itu menggunakan huruf braille. Contoh lain, pada tunarungu wicara penyampaiannya itu menggunakan bahasa isyarat. Nah, jenis kurikulum yang kedua ada modifikasi kurikulum, di mana modifikasi ini dilakukan oleh tim pengembang kurikulum sekolah. Nah, siapa saja sih tim pengembang kurikulum sekolah ini? Yaitu terdapat ada kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, psikolog, konselor, dan ahli yang berkaitan dengan pendidikan tersebut. Nah, adapun undang-undang yang menjadi landasan pengembang kurikulum, pengembang implementasi kurikulum, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada pasal 5 ayat 1 di mana yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, maksud dari ini tuh tidak membedakan antara warga ini dengan warga itu yang memiliki kekurangan seperti itu. Semuanya sama, mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu seperti itu. Selanjutnya, jenis kurikulum yang selanjutnya ada substitusi kurikulum, di mana beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Nah, pada jenis ini menggunakan penyesuaiannya itu pada situasi dan kondisinya seperti itu. Jenis kurikulum selanjutnya ada omisi kurikulum. Nah, pada jenis ini bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total. Nah, kenapa demikian? Karena tidak memungkinkan bagi anak berkebutuhan khusus untuk berpikir setara dengan anak reguler. Begitu. Seperti itu. Mungkin seperti itu jenis-jenis kurikulum yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, Oke, sebelumnya perkenalkan saya Anissa Alqawiyu akan memaparkan sedikit materi tentang apa sih tujuan pendidikan inklusif itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 di situ menjelaskan, saya bacakan dulu ya. Tujuan pendidikan inklusif itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Intinya itu berarti adanya tujuan pendidikan inklusif itu usaha sadar agar anak atau anak-anak yang harus pendidikan inklusif itu kan untuk semuanya. Berarti anak-anak itu merasakan suasana belajar atau ada proses pembelajaran agar anak itu tahu potensi dirinya itu seperti apa. Memiliki tentang pengendalian dirinya, emosi anaknya, kepribadian anak yang merasakan pendidikan inklusi itu seperti apa, terus akhlaknya dia itu sebenarnya bagaimana, yang nantinya itu keterampilannya itu akan dirasakan oleh masyarakatnya, oleh dirinya sendiri, oleh bangsa, negara, orang tua, dan hal-hal dan sekitar lingkungannya. Oleh karena itu, sebenarnya inti dari pendidikan inklusif itu adalah hak asasi manusia atas pendidikan. Jadi seluruh manusia, khususnya anak-anak, karena yang pendidik itu rata-rata dari usia anak, dimulai dari anak-anak ya, merasakan atau memiliki hak untuk dapat belajar, untuk dapat merasakan proses pembelajaran dan hasilnya itu nanti akan seperti apa. Di sini anak itu mempunyai hak untuk bisa menerima pendidikan tanpa mendiskriminasikan, baik itu dia cacat, etisnya dia itu seperti apa, agamanya dia, bahasanya dia seperti apa, sukunya, jenis kelamin, warna kulit, itu di situ enggak dipakai. Jadi tujuan praktisnya itu yang nantinya pendidikan inklusi itu akan bisa dirasakan langsung oleh masyarakatnya, oleh anaknya, oleh gurunya, dan oleh orang tuanya. Lalu selanjutnya itu tujuan dari apa sih yang ingin dicapai oleh anak setelah mengikuti atau mengikuti kegiatan belajar dalam inklusif itu. Yang pertama, anak itu ya tujuannya dapat berkembangnya kepercayaan pada diri anak. Anak itu merasa bangga pada diri sendiri. Baik anak itu memiliki prestasi atau tidak, setidaknya dia sudah mengikuti proses pembelajaran dalam pendidikan inklusi. Itu yang tujuan yang ingin dicapai oleh si anak tadi. Yang kedua, anak itu dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di sekolah anak belajar tema kebutuhanku. Anak itu berarti sudah bisa memakai baju sendiri. Anak sudah bisa memakai celana sendiri, lalu mengancingnya dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Berarti di rumah anak itu harus bisa, setidaknya bisa dia itu pakai baju sendiri, pakai celana sendiri, mengancing bajunya sendiri. Apa yang diajarkan di sekolah itu anak harus bisa di rumah itu bisa diterapkan. Seumpama di sekolah diajarin makan jangan berantakan, nanti di rumah setidaknya dia bisa makan gak berantakan atau berceceran, dia bisa makan sendiri. Itu kan udah suatu apa ya, setidaknya ada hasil dari anak itu. Udah di sekolah itu ngapain, ada hasilnya di rumah. Yang ketiga, anak mampu berinteraksi. Tujuan yang ingin dicapai oleh anak ya, anak itu mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan inklusif ini jadi nggak membedakan. Jadi dia pede dan harus mau dan bisa untuk berinteraksi dengan semuanya, siapapun itu, masyarakat, gurunya, teman-teman, orang tua, kakak, adik, dan lingkungan sekitar yang ada pada diri anak itu. Terus yang keempat, anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Jadi tujuan pendidikan inklusif itu untuk yang akan dicapai oleh si anak itu sendiri pun tahu, dan dia harus bisa menerima perbedaannya yang ada pada dirinya tersebut. Lalu yang kedua, itu kan tujuan yang dirasakan kan oleh anak, guru, orang tua, dan masyarakat. Tadi oleh anak itu ya, hal-hal yang maksudnya tujuan dari pendidikan inklusif ini apa sih nanti yang akan dicapai oleh anak? Nah, yang kedua, yang dicapai oleh guru. Yang pertama, guru itu akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajar atau setting pembelajaran anak-anak inklusi itu seperti apa. Jadi guru sebagai pendidiknya itu bisa merasakan, mempunyai kesempatan untuk jadi belajar dengan anak-anak
inklusi itu berbeda dengan anak-anak normal pada lainnya. Terus yang kedua, terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam. Anak inklusif kan beda-beda ya, tingkatan kecerdasan atau tingkatan yang dimiliki oleh anak level 1, 2, 3. Si pendidik itu jadi guru itu bisa, oh ya, yang lambat dalam berpikir, yang susah untuk berkata-kata, yang dia tidak bisa ngapa-ngapain, atau dia hanya susah macam-macam lah. Di situ guru itu jadi bisa melakukan, oh ya berarti kalau anak untuk speech delay contohnya kayak gini cara pembelajarannya, untuk anak seperti ini cara pembelajarannya seperti ini kayak gitu. Yang ketiga, mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak. Udah belajar gimana cara untuk proses pembelajaran si anak ini, dan guru juga tahu cara mengatasinya itu nanti akan seperti apa. Yang keempat, bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, dan anak dalam situasi beragam. Guru sebagai pendidik harus tetap positif ya, apapun yang ada dalam anak itu ya semuanya udah kehendaknya Allah, semuanya juga. Jadi di situ guru ibaratnya lebih ya positive thinking aja lah kepada anaknya itu yang sedang diajar, karena memiliki latar belakang inklusif ya. Terus yang terakhir, mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah dan masyarakatnya. Di situ juga bisa untuk apa ya, guru sebagai pendidik itu bisa untuk cari celah atau riset penemuan baru tentang, oh anak seperti ini, cara pembelajarannya harusnya seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini, coba deh saya cari cara lain. Bisa jadi itu untuk mengembangkan potensi cara berpikir guru tersebut, dan nanti udah pasti hasilnya akan berbeda kepada anaknya melalui riset-riset yang berbeda tadi. Terus tujuan yang ketiga itu, tujuan yang akan dicapai oleh orang tua itu apa sih melalui pendidikan inklusif? Yang pertama, para orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mendidik dan membimbing anaknya lebih baik di rumah dengan menggunakan teknik yang digunakan oleh guru. Orang tua di situ jadi banyak belajar ya, tetap dengan yang diajarkan di sekolah baiknya seperti apa, atau orang tua belajar dari yang lain tapi sedikitnya enggak dengan caranya sendiri, tapi ada teori-teori atau konsep-konsepnya sendiri. Yang kedua, mereka secara pribadi terlibat dan merasakan keberadaannya menjadi lebih penting dalam membantu anak untuk belajar. Orang tua harus tentunya terlibat langsung dengan anaknya tadi. Oh, jadi anak aku seperti ini, terus habis itu cara beda ya dengan anak-anak lain, cara nanganinnya juga orang tua itu pasti jauh lebih tahu ya. Terus yang ketiga, orang tua merasa dihargai, merasa dirinya sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas pada anaknya. Anggap aja lah anak tadi itu anaknya itu ya teman, ya sahabat, ya orang tua, ya kakak. Jadi kita setara, sama-sama belajar seperti itu ya. Terus selanjutnya, orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak yang di sekolah menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu anak. Di satu sisi orang tua dengan adanya tujuan pendidikan inklusif tadi, anak saya belajar, anak orang lain juga belajar, sama-sama belajar, sama-sama merasakan pendidikan, itu intinya. Terus yang keempat, tujuan yang diharapkan oleh masyarakat yang terakhir adalah dengan adanya pendidikan inklusif tadi. Yang pertama, masyarakat akan merasakan suatu kebanggaan karena lebih banyak anak mengikuti pendidikan di sekolah yang ada di lingkungannya. Adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat yang di situ mempunyai anak inklusif, tapi anak inklusif itu tetap belajar. Jadi ya mengikuti setidaknya semua yang ada di lingkungannya itu sedang menempuh pendidikan. Jadi belajar semua, mau itu anak normal, anak nggak normal, anak abnormal, anak-anak semuanya merasakan pendidikan, setidaknya seperti itu yang dirasakan masyarakat ya. Yang kedua, semua anak yang ada di masyarakat akan terangkat menjadi sumber daya yang potensial. Yang akan lebih penting adalah bahwa masyarakat akan lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dengan masyarakat. Masyarakat di situ juga merasa terangkat karena semua sumber dayanya itu ibarat memiliki pendidikan semuanya. Terus masyarakat di situ juga
kan sekolah di mana sekolah anak itu sekolah di di sekolah Putra Harapan. Mesti kan anak Putra Harapan tahu, oh anak ini tinggalnya di lingkungan sini. Oh berarti di lingkungan sini itu ada anak inklusif. Setidaknya jadi orang antara masyarakat dan sekolahnya itu sama-sama mengetahui, mempunyai hubungan yang baik ya tentunya karena adanya sama-sama menggolskan tujuan pendidikan inklusif itu sendiri apa. Ya, mungkin seperti itu. Selanjutnya. Ya. Saya akan sedikit memaparkan materi tentang model kurikulum pendidikan inklusif. Yang pertama ada model kurikulum reguler penuh, yang kedua ada model kurikulum reguler dengan modifikasi, dan yang ketiga ada model kurikulum PPI. Pada model kurikulum reguler penuh, peserta didik yang berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum reguler yang sama seperti peserta didik lainnya di dalam kelas yang sama. Hanya saja pelayanannya lebih diarahkan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi, dan ketekunan belajarnya. Yang selanjutnya pada model kurikulum reguler dengan modifikasi. Pada model kurikulum ini, guru melakukan modifikasi pada strategi, media pembelajaran, jenis pembelajaran dan jenis penilaian dan pelaporan, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada substansi kurikulum reguler. Modifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan anak berkebutuhan khusus yang dikarenakan dari akibat langsung dari kelainannya. Dengan modifikasi tersebut diharapkan anak berkebutuhan khusus mampu mengikuti pembelajaran dengan kurikulum reguler. Yang ketiga ada model kurikulum PPI. Pada model kurikulum ini, guru mempersiapkan program pendidikan individual yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru, pendidik, guru pembimbing khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli yang berkaitan. Model ini diperuntukkan pada peserta didik yang mempunyai hambatan belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar berdasarkan kurikulum reguler dan atau anak dengan kecerdasan serta bakat istimewa. Peserta didik berkebutuhan khusus seperti ini dapat dikembangkan potensi belajarnya dengan menggunakan PPI dalam setting kelas reguler sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar sesuai dengan fase perkembangan. Potensi atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik serta kebutuhannya. Standar kompetensi dalam PPI dapat diambilkan dari kelas di bawah atau di atas di mana anak berkebutuhan khusus itu berada. Misalnya, anak dengan umur 12 tahun dengan kecerdasan mental pada usia 8 tahun. Sekalipun anak tersebut telah duduk di kelas 4, maka standar kompetensinya dapat diambilkan dari kelas 3 atau 4 dan sebaliknya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Anis Fauziah, Mbak Anissa Alkowiyu, dan Mbak Armilatul Faizah yang sudah menjelaskan materi mengenai konsep kurikulum pendidikan inklusif. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif terbuka untuk umum, baik untuk anak berkebutuhan khusus ataupun tidak. Dan dengan adanya sekolah inklusif atau pendidikan inklusif ini dapat memberikan wadah khususnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk menyalurkan keinginan, bakat, dan minat mereka. Dan dengan adanya sekolah inklusif ini juga membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki status dan kedudukan yang sama dengan anak-anak pada umumnya dan memperoleh pendidikan yang sama. Semoga pendidikan inklusif ini atau sekolah inklusif ini pemerintah dapat
memperkenalkan atau mensosialisasikan kepada masyarakat agar pendidikan inklusif ini diketahui keberadaannya oleh masyarakat. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.